Pada hari ketika aku sekarat karena sakit, istriku dan putriku malah mengelilingi tempat tidurku, mendesakku cepat-cepat mati. Putriku sambil mengupas apel, sambil berkata dengan dingin, kalau aku tidak mati, bagaimana ibunya bisa menikah dengan kekasihnya? Dia bilang aku sudah mengganggu mereka selama 30 tahun. Ternyata istri dan kekasihnya sudah hidup bersama diam-diam di belakangku. Di acara penghargaan istriku, orang terpenting yang dia ucapkan terima kasih, bukan aku sebagai suaminya, tapi kekasihnya. Putriku menggandeng tangan mereka berdua, dengan gembira merencanakan, setelah aku mati, mereka bertiga bisa hidup sebagai satu keluarga. Aku mengingat masa lalu. Demi keluarga ini, aku rela melepaskan mimpi riset dan masa depan cerahku. Tapi yang kudapat hanya pengkhianatan dan penghinaan dari mereka. Aku tidak terima. Aku benar-benar ingin memulai hidup lagi. Tidak kusangka, Tuhan benar-benar memberiku kesempatan. Saat aku membuka mata, aku sudah kembali ke tahun 1981. Di kampus universitas, guruku menatapku dengan sayang dan menyesal. Menasihatiku agar tidak demi keluarga, melepaskan kesempatan emas di dunia penelitian. Di hidup sebelumnya, aku menolak beliau di tempat yang sama. Dan hasilnya hanya pengkhianatan dari istri dan anakku. Kali ini, aku langsung setuju tanpa ragu. Aku mau hidup demi diriku sendiri. Guru mengingatkanku, proyek ini bersifat sangat rahasia. Begitu aku ikut, 10 tahun ke depan aku tidak boleh pulang. Di mata orang lain, aku seperti hilang dari dunia. Beliau bilang aku bisa tanya pendapat istriku. Aku hanya tertawa sinis. Mau dia setuju atau tidak, aku tetap harus berangkat. Mengingat hidup lalu, istriku ikut tugas rahasia. Dan satu-satunya kuota anggota keluarga, dia berikan pada kekasihnya. Alasannya katanya butuh dokter seperti lelaki itu. Sedangkan aku tidak punya kemampuan itu. Dan dianggap tak berguna. Puluhan tahun dia hanya pulang 2 kali. Pertama saat putri kami masuk universitas. Kedua saat aku hampir mati. Dan hanya untuk menertawakanku. Di hidup ini tampaknya semua mau terulang. Baru saja aku kembali ke rumah. Istriku langsung memarahiku. Katanya aku meninggalkan putri kami sendirian di klinik. Padahal kenyataannya, putriku memang tidak mau ditemani aku. Dia cuma mau kekasih ibunya menemaninya. Putriku bahkan berkata di depan mataku, kalau dia ingin pria itu jadi ayahnya. Bukannya menghentikan. Istriku malah menyalahkanku tidak peduli anak. Katanya hubungan kami buruk itu salahku. Aku sudah memberikan semua untuk keluarga ini. Tapi putriku tetap bilang, kekasih ibunya adalah orang yang paling peduli padanya. Istriku bahkan menyuruhku introspeksi. Katanya aku ayah yang sangat gagal. Hatiku benar-benar hancur. Keluarga ini, sudah waktunya kuakhiri. Aku pergi ke kantor sipil, mengambil formulir perceraian. Tidak kusangka keesokan harinya, putriku langsung memberikan formulir yang sudah ditandatangani. Dan dengan bangga bilang dialah yang memaksa ibunya tanda tangan, supaya mereka bisa bersama kekasih ibunya selamanya. Di hati mereka, aku sebagai suami dan ayah resmi, sudah dianggap tidak berguna. Aku menandatangani perjanjian cerai, dan memberitahu guru bahwa aku siap berangkat kapanpun. Pada hari aku siap berangkat, kejadian tak terduga terjadi. Putriku jatuh saat bercanda dengan kekasih ibunya. Kepalanya terhantam, dan darah mengalir terus. Pria yang mengaku dokter itu, ternyata malah bilang dia pingsan kalau lihat darah, dan tidak bisa menangani luka seperti itu. Aku terpaksa menggendong putriku dan lari ke rumah sakit. Di rumah sakit aku menelepon guruku, meminta keberangkatan ditunda sampai besok. Saat itu juga, istriku datang dengan tergesa-gesa.